kalau lu tuh sebenarnya udah nikah siri, tapi ya udahlah itu menjadi urusan pribadi lo ya. Lu katanya belum disunat. Sih guys, Sering ya? sakit hati sih guys. Sama cewek di friendzone terus ya, di friendzone selama bertahun-tahun. Iya. Latihan dulu, bentar. Gue belum ini. Apaan sih lu? belum. Gue belum kali bang. Udah lu pakai aja. Dia mau pakai lip balm dulu deh guys. Udah pakai aja anjir. Lu pakai lip gloss ribet banget najis. Dia tuh lebih repot dari gue tau guys, dandan. Dia udah cakep. Dia udah cakep. Coba. Udah. Oke, cute. Guys, aku mau menepati janji buat bikin tanya jawab sama Bohong guys, gue dipaksa guys. sama Coko emang. Kan kemarin udah janji. Ini sebenarnya yang episode 3 kan bersambung tuh dari part 1, part 2 ya. Nah, yang part 3 itu belum keluar. Entah yang ini duluan yang keluar atau Tapi masih ada yang satu part lagi. ada yang pakai GoPro. Itu yang sama Mia jalan sampai malam. Yang kita makan. Iya, iya. Tahu. Nah, berhubung gue pernah janji, bukan janji sih sebenarnya, gue cuman kayak ngasih pertanyaan ke subscriber. Gimana kalau kita bikin kayak vlog tentang tanya jawab sama Rian, terus pada bilang oke kan. Tapi gue bingung mau nanya apa ke dia. Enggak usah. Guys, kelar, bye. Takut ditanya-tanya apa nih ya? By the way kan gue udah lama nih nggak ketemu sama dia, nggak pernah main juga. Kali gue ketemu sama Koplo tuh sama si Nanda juga karena kan sering kerja bareng. Nah gue penasaran sama dia tuh kesibukannya akhir-akhir ini tuh lu ngapain aja? Lu sibuk ngapain sih? Akhir-akhir ini setelah kelar syuting Lovely Runner. Enggak guys, ya biasa nguli. Apalagi kerjaan gue kalau bukan nguli guys. Lu masih nguli? Masih, cuman enaknya tuh sekarang kalau nggak ada kerjaan gue bisa free. Ya iyalah kalau nggak ada kerjaan ya Nggak, free maksudnya lah. gue minta libur, nggak apa-apa. Oh nggak apa. Tapi ya emang dipotong gaji sih. Cuman kadang gue malas gitu di tempat kerja. Kalau misalkan nggak ada kerjaan tuh gabut, ngantuk, bujir kan duduk kerjanya cuma kayak motong-motongin, benang gitu. Ngantuk, gue mending main atau tidur di rumah udah jelas. Tapi emang jadi gajinya ya nggak full karena cuti udah habis kan. Jadi kayak kalau mau nggak masuk nggak apa-apa. Cuman kayak potong gaji. Ya gue ya. Lu pabrik apaan sih? Lu kerja di pabrik apa kok bisa santai? Maksud gue, kok kalau misalnya nggak ada kerjaan lu bisa gitu loh kan? Biasanya kalau pabrik itu ya, even misalnya sibuk nggak sibuk ya lu tetap harus kerja gitu kan? Emang harusnya gitu kan, gue minta aja ke bos. Ya gue nggak ini libur ah. Oh ya udah, dia senang juga. Kayak nggak mesti ngegaji gue karena kan kewajiban gue untuk kerja di bagian itu lagi nggak ada nih. Jadi otomatis gue ngebantuin Ajuma yang kerja. Nah, kan Ajuma kerja nggak jahit kan, gue nggak bisa ngejahit kan. Jadi gue bantu ngapusin apa sih misalnya kalau iya kayak tanda itu kan kalau di jahitan desainernya ngapusin atau benang lebihan gue potongin. Tapi enakan kerja nggak sih seenggak-enggaknya Kan gue bertiga sama teman gue sama teman gue dari negara lain. Berat. Mereka mah nggak mau libur. Kayak malah enak kata dia. Malah enak kalau kerja di atas gitu. Gue bilang, lu nggak sering kerja di atas ya? Yang sering dilempar kerja di atas tuh gue. Ngantuk bajir kalau gitu. Kalau mereka ada ya gak sih dikasih kerjaan yang ringan dia milih libur. Temen gue kan berdua kan satu negara, jadi ngobrol. Bukan orang Indonesia. Enggak, bukan. Yang orang Indonesia gue doang sendiri. Mereka ngobrol cuy. Iya kan kalau gue bertiga kerja mereka berduaan ngobrol. Ya gue kayak pelangap-pelangap. Ya gue nggak masalah sih. Gue juga menghargai mereka, kalau asing gak diajak ngobrol pun nggak apa-apa. Toh ya udah, bahasa lu gue nggak ngerti juga gitu. Tapi gue nggak ngerasa terganggu sih. Cuman karena mereka ngobrol aja nggak bosan, sedangkan gue kan orang sendirian kan. Misalkan gue ngajak ngobrol si Ajuma lagi gitu ya, ngejahit kan gak enak, ini gue sendirian. Ini gue kalau di tempat kerja ngopi berapa gelas sehari?
Lu di situ kalau misal gaji lu berapa sih di situ, boleh tahu nggak? Standar UMR. Katanya dengar-dengar lu gaji TKI 40 juta. Itu kalau yang lemburannya banyak bejir, lemburan banyak, bonusan. Sama kamu ya. Iya sama. Jual harga diri. Kalau misalnya gue pribadi, lembur 1 jam sehari wajib, lembur wajib 1 jam sehari. Terus Sabtu Minggu, kalau Minggu wajib libur. Kalau Sabtu kalau ada kerjaan masuk. Kalau misalnya Enggak libur. enggak libur. Ini banter-banter bersih kalau misalnya Sabtu masuk terus ya. Kayak Senin Sabtu lah. Kan bersih 25. 2.500.000. Bersih. Kalau misalnya lagi 30-an. sekarang malah under 2 juta. Karena gue sering nggak masuk gawe. Soalnya Soalnya dia kan banyak ini enggak, ya musim guys. panas malah sepi gawean. Iya, lu sepi gawean di pabrik, tapi lu kan banyak side Yes. jobnya. Gue mending saya job, katakan gue nggak Just belanja tipper, just kan tip dia ya. just tipper, Ya udah guys. gue mending ya udahlah sambil main ya just tip daripada di tempat kerja di pabrik ngantuk gitu kan. Ya udahlah, gue bisa nutupin uang itu dari ya just tip. Itu uang 2.500.000 cukup buat menghidupi keluarga lo. Maksudnya, gue denger lo katanya udah nikah siri. Betul nggak sih? Jangan bilang-bilang di sini dong. Oh ya udah, Ntar kita berhubung. ketahuan sama gue ntar. Oh iya kan, yang gue tahu kan emang lo nggak diizinin sama malu karena beda negara, beda agama. Komen ya guys. No comment. Ya nggak apa-apa lah, kaci kliunya ya nane. Sekarang orangnya lagi Hamil muda ya. Serius. enggak guys, belum pengen program punya anak. Oh, cakep nggak ceweknya? Cewek lo, menurut lo sesuai sama kriteria lo nggak? Itu cakep sih, itu cakep. Lu kenapa sih kalau ditanya masalah ini selalu no comment? Komen itu privacy. Oh, privacy itu ya privacy, tapi bukan berarti nggak di. Ya namanya privacy kayak disebar dong. Ada privat sama emang lu sengaja merahasiakan itu untuk menjaga hati yang lain. Nggak ada hati yang lain siapa. Ada yang mau sama gue juga syukur. Oke, beda umur berapa tahun? Nggak tahu berapa ya. Berapa sih emang? Sumpah, susah guys, sumpah. Ya guys, kita cari topik lain aja guys. Oke, baiklah. Kira-kira malu kapan diajak ke sini buat Kayak tahun depan. ngerayain? Oh, tahun depan. Enggak, sama gue mau liburan ke Korea. Oh, tahun Kalau bisa, depan. kalau bisa. Lo belum selesai, bro. Kamu belum disunat ya? Lu katanya belum disunat. Ya makanya nanti Dia bibir lagi gemeteran. bulan depan udah yayak sih. Udah nyayak apa tuh? Udah Udah reservasi, sunat, udah mau sunat. Kan di itu dulu Tadi dokternya kaget nggak sih lu sunatnya pakai direndam buku minyak ya? tanah. Melar dong. Biar nggak aku minyak tanah aja nih pakai tradisional Indonesia. Iya pakai air garam aja mau semalaman biar gampang dibungkus. Iya kata Nanda direndam aja, katanya pakai air garam. Kisut gak sih? Kimchi kan lemes kan? Sawi itu kan lemes. Ya, itu kalau sawi itu kan terbuat dari serat-serat Dipakein ini sih tumbuhan. niacinamide, terus kolagen, pakai serum biar glowing. Glowing aja. Gak lucu dong tiba-tiba glowing. Ngomong jadi jorok. Kita ganti topik. By the way, ya udah kalau lu nggak mau komen apa sih nggak Nggak ada yang perlu diceritakan, apa yang bisa diceritakan. ya kan siapa tahu follower lu penasaran. Tadi malam tuh gue sorry aja sih, jujur aja gue keceplosan pas tadi malam tuh ngeliat di TikTok kan, terus ada yang nanyain lu kak bikin Q&A deh, Q&A. Gue bilang ya udah, akhirnya gue celetukan gitu. Kalau lu tuh sebenarnya udah nikah siri, tapi ya udahlah itu menjadi urusan pribadi lu ya. Semoga Yain gue aja guys. diundang. Gue mah yain aja. Udah. Oke, gue mau nanya, lu kan di sini udah hampir mau 9 tahun apa 10 tahun sih? Mau 10 tahun. Iya mau 11 tahun. Gue 2013 om. September. Oke lah. Hampir 11 ya 10 tahun. Nah, tapi gue kalau ditanya teman-teman gue orang Korea, lu udah berapa tahun di Korea? Baru 5 tahun. Gue Biar apa? Karena semakin lu kalau misalnya gue bilang 10 tahun, oh bahasa Korea lo jelek banget bejir.
Kalau gue bilang 5 tahun mereka, oh bahasa Korea lu bagus ya gitu. Nah, yang pengen gue tanyain ke lo adalah apa yang bikin lu betah di Korea? Apa yang bikin lu seneng di Korea? Terus Nggak tahu, gue ngerasa tinggal di apalagi tempat tinggal yang sekarang kan gue di Seoul ya. Ibu ngerasa oh ini yang beneran yang hidup di Korea gitu, karena dulu kan 7 tahun tinggal di asrama pabrik kan, mainnya pas weekend doang. Kalau sekarang itu kayak hari biasa pun gue bisa main, pergi-pergi hangout ke Seoul. Jadi kayak gue ngerasa lebih punya kehidupan yang lebih beneran gitu, bukan yang kayak cuman kerja tipes. Enggak. Tapi alhamdulillah gue selama kerja di Korea nggak pernah kena penyakit gede kayak sampai opname atau kena dia yang penyakit yang tapi sampai penyakit hati kena kan? Sering sih guys, Sering ya? sakit hati sih guys. Sama cewek di friendzone terus ya, di friendzone selama bertahun-tahun. Ya pokoknya gitu, pokoknya selama tinggal di Korea ngerasa bener-bener ini tuh 2020 kan gue pindah ke Seoul. Nah semenjak itu gue ngerasa Ada kehidupan yang ini tuh yang beneran hidup di Korea, karena kalau tinggal di asrama pabrik itu ya lo kerja balik ke asrama mainnya pas weekend doang. betul. Iya guys, gue inget banget dulu pernah jemput si Rian pertama kali ke pabriknya dia yang pertama. Sumpah jauh dari mana-mana guys. Itu gue berasa itu kayak daerah tempat pembuangan anak jin, tau nggak? Sumpah Tapi gue padahal itu masih Ansan loh. Ansan kan sebenarnya nggak pelosok ya. Iya. Cuma masalahnya pabrik gue tuh di Ansan tapi di ujung deket laut. Jadi bus itu jarang lewat. Gitu. gue nggak habis pikir si Rian bisa dapat pabrik di daerah sini, betah amat. Kayaknya dari pabrik gue ke Ansan stasiun itu 6 kilo. Dari rumah gue Silem ke Hongdae cuma 8 kilo. Masa kan Lebih jauh Silem ya? Enggak, masa dari rumah kan gue kalau mau naik kereta kemana-mana kan mesti ke Ansan Station dulu ya. Dari rumah gue ke Ansan aja 6 kilo. Ini gue dari Silem ke Hongdae cuma 8 kilo, seenggaknya udah bisa ngayap gitu loh. Iya ngerti. Jadi, Makanya jarak yang lebih pendek, tapi lu nggak bisa kemana-mana, ya kan? Tapi di sini yang 8 kilo aja lu enak Di gitu. Seoul, Lebih pokoknya jauh. kalau udah tinggal di Seoul tuh mau tinggal di luar Seoul jadi kayak agak mikir kayak lebih enak tinggal di Seoul. Iya sih. Ingat banget gue jemput dia dulu. Gue tuh sampai ini bener nggak ya pabriknya? Gue bilang gue soalnya kayak nggak ada kehidupan gitu loh, sepi banget. Gue sampai di pojok-pojok iya, gue bilang Rian ini bener kawasan pabrik lo bener, iya bener, tunggu bener, bener. Dia tapi bilang, masih "Mama." mending kawasan gue tuh kawasan pabrik, ada yang di pegunungan, yang pinggir tol, gitu-gitu malah lebih susah loh. Jadi kayak Pantesan dulu gue mikirnya si Rian kok tiap Sabtu Minggu dia keluar dulu nggak capek ya, ternyata dia mau nggak mau harus keluar dari situ biar waras, ya nggak sih? Biar waras. Udah itu lu waktu itu juga orang Indonesia lu doang ya? dulu ada cuman pada udah kelar kontrak semua. Ya pokoknya gitulah guys. Jadi kalian yang punya pikiran kalau kerja di Korea itu pasti dapetnya lokasinya gimana yang bagus itu nggak juga. Di sini tuh kebanyakan yang lokasi-lokasi pabrik-pabrik yang banyak orang asingnya itu justru kadang kebanyakan di lokasi-lokasi yang susah dijangkau. Emang ada sih yang deket-deket tuh juga ada. Balik cuman lagi ke ini sih, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Mereka tuh dulu ke Korea modal berapa sih? Modal cuma kursus 2,5 juta, 2 juta malah. 2 juta. Murah banget ya? Itu kursusnya doang. Terus kayak paspor dulu 500.000 deh kalau enggak 300.000. Lu berarti nggak pakai ini ya, nggak pakai Tapi LPK doang. LPK doang, terus lu mandiri, ngurus sendiri. Karena kan gue di Bekasi. Oh iya ngurus juga sih, mana-mana enak. betul. LPK Berarti tuh lu- cuman buat kursus doang. Iya berarti lu LPK 2,5 juta, ngurus paspor sendiri, terus lu beli tiket pesawat sendiri gitu dong Kalau kan? beli tiket itu pas mau terbang dulu berapa ya? Pokoknya tiket, terus medical, terus sama yang nginep 7 hari, seminggu deh kalau nggak salah di pas prelim itu sekitar 10 juta apa ya dulu pas awal baru banget. Sekarang itu kayak lebih udah murah murah. banget. Enggak, Sekarang iya. kayak lebih murah ya. Ya tapi menurut lu termasuk murah juga karena lu mandiri. Iya. Semurah-murahnya sekarang paling murah tuh 24 juta sampai 30. Itu yang mandiri ya. Berarti dia beruntung ya. Untung terus zaman dulu juga gue mah tesnya gampang, nggak kayak sekarang banyak skill test, wawancara. Karena saingannya semakin banyak. Oh, semakin banyak. Kuota yang mau ikut ke Korea juga semakin banyak. Jadi semakin banyak orang peserta ya otomatis Semakin- lebih disusahin dong.
Iya, karena dia harus bener-bener nyarinya bersaing. Hal yang bikin lu seneng selama di Korea, lu misalnya kejadian apa yang bikin lu tuh seneng kawin? Apa tuh kawin? Enggak, hal yang bikin lu tuh apa ya bilangnya tuh? Orang Yang bikin lu sini- seneng. Orang sini banyak, emang cuek sih orang sini cuek, cuman ya karena cuek itu gue seneng, jadi kayak nggak terlalu ngeliatin orang, terus kayak kita pengen ngapain juga orang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu risih selama kita nggak ganggu ya, nggak terlalu kepo lah intinya. Iya, iya, Orang-orang iya. sini jadi kayak senang aja. Terus kayaknya lebih terasa hidup sehat nggak sih di sini? Iya, jalan terus sekarang tuh kalau makan kan di Korea serba ada tulisan kalori itu. Iya, iya, jadi makanan kita- kita bisa, oh makanan ini kalori segini, ini kalori. Lu merhatiin karena dia kan nge-game. Karena nggak bisa sekarang kalau sama makan sama ini kayak gue Lu diatur sama ceweknya. gak Lu diatur. legit. Itu Iya, diatur, itu biar nggak cuy. kebablasan, soalnya kalau kita makan Karena dia harus ngikutin standar laki-laki Korea, ceweknya diatur sama ceweknya diatur. Lu ngomong aja nggak apa-apa lagi. ini nenek-nenek ngegini ngopini aja ngegoreng, lama-lama gue dikira beneran jujur. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya beneran, gue tidak menolak. Ya pokoknya intinya lebih sehat lah. Di Korea kita makan bisa ngeliat kalorinya kan, semua makan itu kayak di kafe-kafe gitu kelihatan kalorinya, nutrisinya, yang penting itu kecil proteinnya. Protein. Lu kan banyak yang nyangka lu mirip Rizky Febian. Ya. Kira-kira lu sendiri pernah denger nggak? Kalau lu tuh bisa, ih lu kok mirip anak Om Sule gitu. Lu pernah denger sendiri nggak? Terus perasaan lu gimana? Kalau orang Indonesia banyak yang ngomong gitu sih, ya gue biasa aja, kayak nggak ngerasa tersinggung. Dibilang seneng juga ya udah biasa aja. Ya lu harus Emang seneng itu- nggak sih itu kan dimiripin apa artis namanya, terkenal? pendapat orang. Iya. Tapi Kalau lu pendapat ngerasa gua, nggak diri lu tuh pendapat mirip? gue sih ya mirip, kalau nggak Bjorn Nusok. Awas dilempar HP lu masih nonton. Mirip Jonusok dulu nih, sumpah. Enggak guys, ya gue milih siapa aja dimiripin selama orangnya itu bukan public enemy, bukan orang-orang yang apa sih, Apa? public enemy itu kayak musuh semua orang atau image-nya jelek dan negatif, ya nggak apa-apa. Apalagi sih dia kan si Rizky Febian juga emang Nyanyi terkenal, suara bagus, suara bagus, seneng malah terus seneng lagu-lagu apa ini. namanya, kayak orang terkenal dan Tapi lu ngerasa nggak diri lu tuh emang mirip sama beliau? tahu ya, mungkin ada beberapa mirip gak sih, Mungkin vibes-nya kali ya. vibes kali ya. Menurut kalian beneran guys dia mirip? Gue tuh bingung mau nanya apa. Gue pengen menjebak tapi dia gak kejebak-jebak. Sebel gue. Lu selama jarang nih ketemu gue, lu ngerasa kangen gak sih sama gue? Enggak sih. Siapa lu? Masih banyak yang ada bisa gue kangenin. Lu bener sedikit pun gak kangen sama gue? Iya, kangenin sih guys, gue bingung guys. Kalian bisa tulis di komen. Karena di sosmed juga saling ngeliat story kan. Oh jadi si nenek-nenek ini lagi kayak gini. Oh lagi di bandara. Oh pasti lagi gawe. Lu ada keinginan pulang gak sih ke Indo? Kapan? Ya setahun sekali. Setahun sekali cuti. Ya lu mah gak ada. Kalau untuk netep kayak belum pengen sih. Kalau untuk mungkin karena di gua udah lama juga ya tinggal di Korea. Ntar gue digorok sama si Embi deh kalian, gue tunggu. Sekarang Sudi kan masih punya pacar, nunggu putus deh. Atau iya? Kapan-kapan nih diajak si Jaki. Mau ngapain? Mana yang cakep? Cakapan lu mau? Iya. Iyain Cok aja. emang langsung pede. Nggak lagi lagu di ini sama fans saya Jaki. Si Jaki follower udah banyak ya, Bijin? Padahal dia nggak ngapa-ngapain loh. Padahal dia Gambar nggak ngapa-ngapain Indonesia. loh. Dia juga bingung mau ngapain nggak tuh orang nggak biasa pakai sosmed. Ini orang Korea tuh banyak yang gak main sosmed. Nah, itu juga kali nggak up kali disuruh sama Subin. Ya, jangan Subin yang uploadin. sini.
Gue yang Bawa naungan Supini. Di bawah manajemen di managed bawah. by Supin. Makanya. Kayak ini, kayak apa namanya Instagram bocil, managed by Om Moni, Oma gitu. Supin bukan. Jadi tuh. Berarti kalau misalnya lu berkesempatan punya bukan residen di sini, lu mau nggak? Atau ganti Kalau warga negara? ganti warga negara enggak mau. Cuman kalau PR nggak apa-apa sih. Kalau apa? PR PR itu apa? permanent resident. Permanent resident ya kalau lu F5. F5. Kalau itu mau, tapi kalau nggak sampai ganti keluarga negara kayaknya enggak deh. Takutnya tuanya Duanya nggak ada yang ngurusin. enggak, maksudnya untuk sekarang masih muda seneng kan main di Seoul. Tapi kalau udah tua kayak mending balik sih. Oke. Yaudah ya guys, gue bingung mau nanya apa ke dia nggak kepancing. Yaudah guys, sampai di sini tanya jawab sama si Coko emang. Semoga kalian suka ya. Yang penting aku udah nempatin janji aku. Kapan-kapan deh, gue nge-vlog lagi sama dia sambil mukbang di jalan-jalan kali ya. Pesan dan kesan buat follower gue dah sama subscriber gue. Guys, kalau iya lu masih aja nge-follow-nya Nikhil. Gue sih gue unfollow guys kalau jadi lu pada unsubscribe, unfollow. Nenek-nenek penggiri ngopi ini. Lu tahu nggak guys ini mirip-mirip banget sama ibu-ibu yang viral gara-gara susu UHT 1 liter. Mirip, coba deh. Gimana coba cobain. Balikin duit gue. I don't have time. I don't have time. Mirip kan? Ya udahan guys, udah. Kualat dia duraka sama emak. Ya udah, bye anyang.